Saya mikir loh, ini ceramah Ustadz 11 tahun yang lalu kan ya. Cuma apa yang disampaikan Ustadz itu sekarang berlaku ya teman-teman ya. Allah, ini uh, uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Cak Ope dalam program ngaji bareng. Saya harap semuanya tetap semangat dan semuanya tetap diberikan kesehatan, usahanya semakin lancar, rezekinya tambah banyak, anaknya semakin soleh soleha, istrinya semakin cantik dan juga semakin nurut ya. Dan bagi yang perempuan yang nonton, semoga semuanya semoga suaminya semakin ganteng dan baik dan juga semakin sering ngasih uang belanja ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi yang penting semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebagaimana teman-teman itu lihat di thumbnailnya bahwa program ngaji bareng pada saat ini akan diisi oleh Ustadz Adhar Idrus. Mengenai Ustadz Adhar Idrus ini ya teman-teman, mungkin teman-teman selama ikut program ngaji bareng ini, video Ustadz Adhar Idrus itu video yang lama-lama ya teman-teman. Soalnya dari saya semenjak saya itu sering mengikuti ceramah Ustadz Adhar itu, saya izin di Ustadz Adhar itu official itu sampai sekarang belum ada jawaban teman-teman. Sedih pokoknya ya teman-teman. Saya bahkan berkali-kali loh minta izin ya untuk dijadikan program ngaji bareng saya ya, tapi sampai sekarang nggak ada balasan, apalagi sampai dibalas dibuka pun belum juga teman-teman. Sedih lah, padahal saya pengen banget, ngarep banget, karena saya ketika melihat di channelnya Ustadz itu yang sekarang itu bagus-bagus ya materinya, pembahasannya, soalnya yang dibahas itu kekinian lah. Cuma karena saya itu nggak dapat izin untuk sekarang ya, semoga suatu hari nanti bisa diizini ya. Itu saya mempunyai pikiran, oh gini aja, saya cari di channel-channel yaitu ya, saya cari channel-channel yang udah nggak keurus itu ya, anggaplah channel mati udah ya. Di situ banyak ceramah Ustadz Adhar itu, oh ini saya angkat aja. Makanya banyak video-video lawas kan, soalnya itu video-video lama. Saya itu biar ini tetap berjalan ya, saya angkat itu teman-teman. Video yang lawas itu video-video yang sudah lama, yang mungkin nggak bergerak lagi, nggak ada yang nonton lagi, saya cari itu dan diangkat lagi dan dijadikan biasanya program ini. Sambil lalu saya itu menunggu jawaban dari Ustadz Adhar Idrus official ya, dari adminnya mungkin ya. Sampai saya kemarin tuh berpikir loh, apa jangan-jangan saya itu pergi aja langsung ke Malaysia gitu ya, ke Terengganu ya teman-teman, ikut ngaji di sana terus nanti minta izin kepada Ustadz Adhar Idrus langsung. Cuma saya mikir, kira-kira walaupun ke sana langsung diizinin enggak ya? Terus pokoknya pikiran itu sering bertengkar ya, antara mau berangkat enggak ya. Cuma pada akhirnya ya udah, saya sambil lalu nunggu jawaban di situ. Nanti saya mau angkat video-video yang lama ini, semoga tetap bisa jadi amal jariah dari orang yang mengupload ataupun Ustadz Adhar sendiri ya, yang biasa menyebarkan kebaikan gitu ya teman-teman. Cuma saya tetap berharap semoga nanti jika memang ini tidak diberikan izin, mungkin suatu hari nanti saya harus berangkat ke Terengganu ya teman-teman untuk minta izin kepada beliau. Soalnya saya pengen banget gitu loh, pengen parah gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, untuk sementara saya akan, soalnya masih banyak loh channel itu yang sudah lama nggak keurus
dan video-videonya itu banyak di dalamnya. Jadi banyak di situ, saya mau angkat dulu, mau diangkat gitu teman-teman, sehingga juga ya enggak apa-apa lah walaupun video lama, yang penting bermanfaat dalam hidup kita, yang penting kita bisa pakai ya teman-teman. Udah panjang lebar ya saya ngomong dari tadi ya. Oke, kita lanjut. Saya sudah persiapkan juga ceramah dari Ustadz Azhar Idrus di sini. Ini tajuknya ya, judulnya di sini UAI Ustadz Azhar Idrus Khot. Khot ini panas kan? Apa Ustadz Azhar Idrus lagi sakit atau gimana ini? Mungkin suasananya itu pecah banget, seru banget, sehingga membuat panas keadaan gitu ya, nggak tahu juga. Di sini bala akhir zaman, anak jahil satu, ini tentang akhir zaman mungkin ya teman-teman, ataupun nggak tahu juga pastinya. Yang penting harus saya tengok, harus saya tonton, harus saya dengarkan itu teman-teman. Pasti ada ilmu di dalamnya ini, pasti ada ilmu yang saya tidak ketahui ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman sudah tahu cuma pasti lupa mungkin ya. Soalnya di sini saya lihat berapa tahun ya, saya lihat dulu ya. Ini diupload berapa tahun yang lalu? 11 tahun yang lalu. Kelihatan ya teman-teman. Ini ya. 11 tahun yang lalu, lama banget ini ya. Ini saya angkat kembali ya teman-teman. Mungkin dulu saya waktu masih sekolah dasar mungkin ya. Oke, mungkin dulu ini lagi ada di pondok saya. Oke teman-teman, video aslinya kan sudah ada ya, cek fan club. Kalau mau lihat aslinya enggak apa-apa. Kalau mau ngaji bareng bersama saya, seperti biasa jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere. Setahir and Cikido. Penagih dadah makin ramai. Tambah dengan PP tu, dengan macam-macam benda yang memabukkan. Pening pada pihak keselamatan tu bala berlaku. Di antara bala umat akhir zaman, naik harga barang-barang. Kau naik semua. Minyak tak naik. Kau lain naik berlaku. Iya ya. Jadi sekarang di sini naik juga loh barang-barang, sumpah. Ya Allah, gila banget teman-teman, itu harga dari minyak, beras, pokoknya semuanya itu nggak masuk di akal loh. Barang-barang sekarang kok pada naik semua ya. Ternyata kata Ustadz ini termasuk tanda akhir zaman. Ya Allah, balik lah tu. Kita tahu amalnya kita gempa bumi tak ada, tsunami tak ada, jangan apa lagi balik. Tak, kalau mati bahar di dadah, kalau isak gang, minyak tina, daun ketung, beriuk cong abi kapung wakil. Tak, dah mati dah. Mati sebelum mati. Balik tu. Anak-anak jahil hukum hakam agama, ibu bapa tidak memberi contoh sebagaimana yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Bala tu. Masing-masing kerja tu dah ingat ke surah bala. Nah, tu bala lah tu. Bala guana lagi. Nah, bala ini makna apa? Arti jelasnya apa ya teman? Bala mungkin itu apa ya? Bala. Iya. Apa ada di pikiran cuma untuk ngomong itu apa sih bala? Bala di sini ya bala. Hukuman mungkin ya, hukuman ya bahasa mudahnya. apabila dibiarkan perkara mungkar, maka doa umat Islam tidak diperkenankan. Allah. Nah, itu berarti selama ini ya Allah benar banget ya teman-teman. Di sini perkara-perkara mungkar itu ya Allah banyak banget ya teman-teman. Kadang seakan-akan dianggap biasa loh. Iya bener, dianggap biasa. Orang nggak pakai kerudung aja sekarang kan dianggap biasa ya teman-teman ya. Padahal itu maksiat. Orang yang melakukan kabar-kabar zina sekarang itu seakan-akan menjadi hal yang biasa teman-teman. Sudah nggak kaget seperti dulu lagi ya. Mungkin karena ini ya, doa-doa orang Islam itu sudah nggak terkabulkan ya teman-teman. doa juga lah, sampai panjang 3 kebor seseko.
Masing-masing baca doa ni, duduk depan Kaabah, depan Hajar Aswad, Hijri Ismail, Makam Ibrahim, duduk dalam rata warna tak jadi apa. Dalam suatu hadis Nabi SAW telah berpesan, "Walladzi nafsi biyadi," demi diriku yang berada di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, "la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar." Kamu mestilah menyuruh orang berbuat ma'ruf dan kamu mesti melarang manusia daripada melakukan kerja maksiat, mungkar dan dosa. Aw la yushikanna Allah an yab'asa 'alaikum azaba, ataupun hampirlah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ke atas kamu akan azab. Summa latad'unna, kemudian kamu semua berdoa kepada Allah ketika kamu membiarkan maksiat bermaharajalela, fala yustajabu lakum, Nabi mati ayat, maka pada ketika itu tidak diperkenankan bagi doa-doa kamu. Sekarang doa umat Islam hampir dah tidak diperkenankan. Doa untuk guru jadi tawar dah. Doa orang alim pun jadi tawar dah. Tak usah kata doa JKK, habis jadi tawar. Kerana kamu membiarkan perkara mungkar di depan kamu, sedangkan kamu mampu untuk mengubahnya. Itu kalau kita membiarkan, kita tidak terlibat. Tetapi umat Islam akhir zaman ni majoriti terlibat sendiri dengan perkara mungkar. Bila disiarkan rancangan akademi fantasial, semua keluarga dengan tok, dengan toknya, dengan anak, adik, kakak memberi sokongan kepada penyanyi masing-masing. Bukan lagi biar terlibat terus. Betul ya. Sekarang apa? Drama Hindustan Iris ya teman-teman. nak buat Hindustan dalam TV, beli kaset pasang dalam radio. Orang kata pasang Quran, minta maaf, Quran tak main ya, Quran nafsu kata. Tak apa, time puasa dia puasa dulu, tak payah puasa lagi cerah lanjut belaka. Dah kaki Hindustan tu, menyanyi tu Hindu semua berada, dah ra'i ke dia lah. Dah Quran mu tak mau dengar, mu nak dengar Syahrukh Khan Hindu Pariam menyanyi, nak tak payah raya, tunggu tai pusang, tunggu di Bali waktu pak. Nah, ni tak kena. Patut nak rahmat daripada Allah, nak keampunan daripada Allah. Kita sendiri terlibat dengan perkara mungkar. Buat petah joget turun habis, uluk muih turun. Surah bira rumah dak pergi. Petah joget buat sehabis turun. 3 lapis parking kereta. Tengok orang joget, tengok orang nyanyi, tengok orang main. Tak. Siapa anak tidur lah atas riba sebab serebang apa-apa ada. Dok longgok ke bunga api, tak juga ke payung terjun. Dok dalam kelak terjun. Nah. Tengok ke muka anjing najis mughallazah. Orang kata wa nazaruka ilal wajil alim khairul laka min alfi farsin tasaddaqta fiha fi sabilillah. Kau lihat, kau renung muka ulama-ulama, lebih baik daripada engkau beri 1000 ekor kuda pada sabilillah. Kita dengar hadis ni suruh tengok muka ulama, kita tengok muka ya. anjing. Nak berderang habis anak beranak. Nak tak masuk akal. La yutasawwaru fil aqli wujuduh. Tidak tergambar pada akal boleh berlaku hakikat begitu pada akhir zaman. Orang suruh tengok ulama, dia tengok anjing. Nak guna ke dia. Kalau kucing boleh tahan dak nanti. Mughallazah terus. Iza walagal qalbu fi ina'i ahadikum fafsiluhu sab'a. Bila anjing tu menjilat di dalam air berdi kamu kena basuh 7 kali. Nak. Iya, banyak orang memperhatikan ini sekarang sepertinya ya. Saya mikir loh, ini ceramah Ustadz 11 tahun yang lalu kan ya. Cuma apa yang disampaikan Ustadz itu sekarang berlaku ya teman-teman ya. Allah, ini imam kita ya di akhir zaman, betul semuanya sudah berlaku dan terjadi ya. Ini ceramah 11 tahun yang lalu sekarang sudah jadi kenyataan teman-teman. Apa yang disampaikan Ustadz dari tadi sampai sekarang ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Agak merinding juga ya. Ke-32, sihir, yakni mengamalkan ilmu sihir dan mengajari akan dia sihir. Oh, sihir ini ya. Bukan silat mata.
Sihir ni haram dengan ittifaq ulama. Sihir. Silap mata lain. Silap mata orang nak tubik dalam baju waktu. Sihir ni orang boleh hilang, orang boleh putus dua. Waktu sihir. Kalau pertunjukan haram. Tapi yang paling besar sihir digunakan untuk buat khianat kepada orang. Buat sakit ke orang apa semua. Sihir berlaku dengan izin Allah. Daripada zaman Nabi Sulaiman berlaku sihir. Dari Nabi Sulaiman. Yang pandai sekali sihir jin Ifrit. Jin Ifrit tu guru dia. Dia tu guru David Kopufi, jin Ifrit. Kalau buat khianat kau orang 2 kali dosa. Buat tunjukkan saja 1 dosa dah. Kerana orang tengok hebat ilmu manusia, lupa kebesaran ilmu Allah. Kalau guna untuk buat khianat kau orang pula, sampai sakit orang dan sebagainya, maka 2 kali dosa berlipat ganda. Zaman Nabi ada sihir. Tak usah kata zaman kita. Wujudnya sihir sehingga Nabi SAW berpesan, jikalau kamu nak tidur pada waktu malam, bacalah sekurang-kurangnya mu'awwizatan, iaitu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan tiup pada tapak tangan dan sapu pada tubuh. Mudah-mudahan kamu tidak akan kena sihir orang. Tak kena sihir, khianat orang. Sebab kalau sihir ni jaga tak jadi apa jaga. Kita orang kaya, kita boleh jaga, boleh luar kat pintu pagar, boleh halang sihir. Tak usah kata sihir budak-budak cek bahan wap pelang tak boleh nak berdoa dah. Jaga tidur pula tu jaga. Lagi pula ngejaga-jaganya sihir. Nabi pesan, tidak ada pelindung melainkan perlindungan daripada Allah, daripada sihir dan khianat orang. Siapa yang terlibat dengan sihir di masa lampau wajib bertaubat pada malam ni juga. Dia bukan ahli sihir, tapi dia pergi kat tu bomoh hak main sihir, hak main kering musing, hak main korok kering, hak main merambut mati bunuh. Malam ni kena taubat juga, kerana dosa sihir termasuk dalam syirik, bersekutu dengan syirik. Ke-33, melupakan Al-Quran yang telah dihafazkan akan dia, yakni dengan sengaja tak boleh mengingatkan ayat Quran. Maka inilah maksudnya haram, dosa besar, melupakan ayat Quran yang telah dihafaz. Ke-34, membakar hayawan, bakar binatang. Binatang hidup lah, binatang mati tak apa. Penyakit macam penyakit kuku dan mulut lembu, mapuh, bakar dia dibakar. Tak apalah bakar, mati dah. Hak hidup tak boleh. Inna nara, kata hadis, la yu'azibu biha illallah, sesungguhnya api itu tidak boleh membakarkan, mengazabkan dengan api melainkan Allah seorang juga. Kerana tiada yang menyeksa dia dengan api melainkan Allah Ta'ala yang menjadikan ikan api. Allah Tuhan punya yang mencipta api. Allah saja yang boleh menggunakan api untuk membunuh, membakar dan sebagainya. Kita menggunakan api untuk manfaat saja. Bakar bak nyamuk boleh, bakar nyamuk tak boleh. Kita panah ke nyamuk, kita bakar nyamuk, haram. Bakar semua tak apa, lain. Tapi kalau obat nyamuk yang asap tu enggak, terbuang, bakar, haram. Asap tak apa. Kita bakar, kita pergi kena asap, dia pun lari, tak apa. Tapi pergi kena api sampai mati dia, haram, dosa besar. Semua kata bakar dengan surat khabar, ambil surat khabar, bakar habis, sekarang semua kata. Tiap-tiap mereka yang membakar hayawan akan dibalas di akhirat nanti sebelum dibalas sesama zalim manusia. Allah. Semua kata-kata aku hendak muka ni lah bakar ke itu. Mereka kata ya sungguh, sekian bulan ada catat mereka. Maka semua kata tu Tuhan beri peluang bakar kita semula di padang mahsyar sebelum masuk dalam syurga dan neraka. Balas dulu. Hak tu selok dah kita. Boleh tiku curah minyak gas, ubuh api, buka berakat. Bunga api. Masuk dalam rumah orang. Dah bunga api, cucuk jadi bunga api, tiku terbang. Nak bunuh dengan cara baik. Bunuh dengan cara menyeksa dari walaupun binatang yang disuruh bunuh, seperti kala, ular dan seumpamanya. Iza qataltum fa ahsinul qitlah, apabila kamu nak membunuh pada perkara yang dibenarkan oleh syarak, kata Rasulullah, maka baikkan kelakuan bunuh. Ke-35, enggan perempuan daripada suaminya dengan tiada suatu sabab. Buat ni pula, enggan perempuan daripada suaminya
dengan tiada suatu sabab. Suami panggil tak boh, suami ada hajat tak boh. Kerana sabda Nabi SAW, "Iza batatil mar'atu hajirata fi rashi zawjiha la'anathal malaikah hatta yusbiha." Apabila bermalam seorang perempuan pada hal meninggalkan tempat ketiduran suaminya, nescaya dikutuki oleh segala malaikat akan dia perempuan hingga waktu pagi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Allah. Maksudnya Hati-hati orang ya, perempuan ni dia ya. haram tinggalkan suami tidur seorang, sekalipun dia pergi tidur luar, dia pergi tidur dapur dalam rumah yang sama, dalam keadaan suami dia tak memberi kebenaran. Haram. Apatah lagi kalau dia balik rumah mak ayah dia tanpa kebenaran. Tak. Tapi kalau dia balik rumah mak ayah dia dan suami tak ada di rumah, maka dosa dia tidak besar lah kalau dah suami tak izin. Suami kata tidur tunggu rumah lah, kita tak ada di rumah ni, dia pergi balik juga rumah mak ayah dia tidur di rumah. Haram juga. Bukan haram kerana mengkhianati suami, haram kerana dia tak petah pergi keluar juga. Tapi kalau suami ada di rumah hingga balik lagi juga, lebih besarlah dosa. Maksudnya apabila suami ada hajat, maka wajib isteri itu melayani kehendak suami, melainkan pada ketika uzur, iaitu haid, nifas, ataupun sakit yang mudarat, apabila melayani kehendak suami. Tapi sekarang bahaya dah, dia akan buat satu akta apabila suami ada hajat untuk tidur bersama isteri, isteri itu tak suka, isteri itu boleh ripuk, suami boleh dicah rogol. Kayak lagi jamak lagi Tok Imam, Tok Bila bang tagap lagi. Mana Tok Bila, Tok Imam power. Ini jadi macam sistem ataupun hukum-hukum yang tidak ada berkaitan dengan agama Islam. Ini adalah sistem yang penjajah barat. Ya. Nampak? Dalam munakahat ataupun kehidupan perkahwinan umat di barat, dia sama rata hak dia. Mana isteri boleh mengadu, kalau tak suka suami dia tetap bersama ataupun melakukan persetubuhan dengan dia report, boleh takak suami. Ni sekarang ni nak buat di negara umat Islam pula. Diimport daripada hukum-hukum barat yang bercanggah dengan hukum Islam. Terang-terang, padahal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah menguasai kaum perempuan, iaitu isteri-isterinya. Kalau suami nak, maka wajib ditunaikan walaupun tengah duduk atas dapur. Tak, dalam hadis yang Nabi kata, walau kanat ala tanur, sekalipun isteri tengah duduk dapur, suami ada hajat, kena berlari unggang masuk dalam bilik. Tinggallah kuali, tinggallah pinggang, tinggallah segala apa di dapur. Ini. Tapi pesen barat tak boleh. Dia kena suka sama suka, maka sah hubungan gini. Kalau isteri tak suka, boleh cah rogu. Allah berat dan ni. Kalau lama kau berat, dipanggil Islam liberal. Maknanya mengimport segala benda yang dikira baik daripada negeri kafir yang tidak beriman, dicampur aduk dalam hukum-hukum Islam. Semakin terhakik satu hukum demi satu hukum, akhirnya tinggal satu saja dalam hadis kata, iaitu solat. Hak lain tak buat, sembahyang sahaja, dan akhirnya pakat tak solat. Ketika itu disebut di dalam kitab-kitab umat Islam berzina macam lembu kambing di tengah jalan. Wak tengah jalan tu. Ni dekat ada masa. Mestilah kita kena pergi suami kita. Seorang perempuan dia pergi tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ni sepupu aku, dia masuk minang aku. Sebelum aku setuju nak jadi isteri dia, aku nak tahu dulu benda hak-hak suami yang aku wajib tu nak. Masya Allah, itulah tadi ya ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus. Masya Allah, kayak merinding saya loh mendengarkan ceramah Ustadz ini ya, bahwa beliau itu dulu ini ceramah dulu ya, mengatakan bahwa di akhir zaman itu di antara doa-doa orang Islam itu enggak, anggaplah mungkin bahasa mudah saya pahaminya, enggak dikabulkan karena sering membiarkan kemungkaran, dibiarkan ya teman-teman. Terus juga kita yang terakhir itu kan ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki ya, itu karena ada undang-undangnya juga, sehingga
bisa bahaya juga ya. Padahal kalau dalam Islam itu apabila suami itu menginginkan untuk bersenggama ya, itu harus dicepet-cepet ya, karena apa ya, nafsu seorang suami itu bila muncak mungkin beda ya. Itu makanya perempuan, tapi untuk zaman sekarang mungkin karena berlindung dalam undang-undang, kalau tidak sama-sama suka mungkin bisa bahaya juga ya. Dan juga banyak tadi tentang hal-hal yang akan berlaku di akhir zaman itu, sebagaimana Ustadz Adel sampaikan. Dan sekarang saya merasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Adel itu berlaku loh, benar-benar terjadi sekarang ini. Mungkin kalau 11 tahun yang lalu ini masih 2010 atau 2011-12 ini ya, ceramah ini ya. Ini sekarang sudah berlaku juga ya. Ya Allah. Ya begitulah teman-teman. Sebagaimana teman-teman itu dengarkan tadi ya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan yang terpenting semoga kita akan menjalani kehidupan ini semakin berhati-hati ya teman-teman. Semakin takwalah dan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.